Selamat pagi. Ini komen bagus loh. Ya, komen bagus. Karena saya hampir jarang membahas ini ya. Kalau misalnya dari Pak siapa ini? Pak Yuliono. Pak Yuliono ya. Ini tangan kanan saya ya, Jess. Ya udah bener ya. Dari Pak Yuliono ya. Dari Pak Yuliono. Kalau misalnya nyemil kacang almond aja masih bisa ditolerir nggak Pak Om? Gini, cemilan, cepuluh, cebelas, jajanan, jejenan, jijinan, ya semua yang bicara masalah cemilan, jajanan, itu harusnya tidak perlu dimakan. Tapi kan itu ada, ya kan itu ada. Ini saya membuat filosofi ya, supaya kamu bisa memilah-milah untuk bisa bagaimana dengan jajanan tetap sehat. Cemilan, jajanan, cepuluh, cebelas, itu sama dengan nasi, sama dengan tepung, sama dengan gorengan, sama dengan gula kalorinya. Dan kalau satu hari 24 jam, yang masuk ke tubuh kita, lagi-lagi nasi, lagi-lagi tepung, lagi-lagi gula, lagi-lagi cemilan, lagi-lagi jajanan, lagi-lagi gorengan, itu sama saja kamu sedang mendesain tubuh untuk 1, 2, 3 tahun yang akan datang terfarmasi. Pelanggan ranjang termahal di muka bumi. Ulang-ulang ya video ini ya, saya tidak akan ulangi lagi ya. Gitu. Itu sebabnya diri kita lah yang harus memilah, diri kita lah yang harus memutuskan apa yang harus dia berbuat tangan untuk memberikan kepada mulut. Kalau saya memberikan kepada mulut tentang jajanan, maka jajanan apa yang saya masukkan ke mulut saya, dan otak saya harus mikir, apa yang harus saya buang. Almond itu pasti di-open kan, ya dibakar, ya. Di-open. Almond itu di-open. Kacang itu digoreng. Kadang dibumbu pecel, kadang dibumbu, kadang digodok kacang godok. Itu protein. Kacang kapri itu pasti digoreng. Nah, yang bermasalah adalah digareminya itu loh. Ya, ini kacang, semua ini protein semua. Protein mau dimasak model apa, tetap protein. Nggak akan hilang, nggak akan hancur. Cuman permasalahannya, mix-nya yang kamu buat itu apa? Gitu. Ya, ini yang paling penting di situ. Terus kemudian, tempe, itu protein, kacang dele. Semua kacang-kacangan itu protein. Dan boleh dan harus dimakan. Cuman permasalahannya, mix-nya apa? Tempe digoreng, kalau tempenya setebal ini, bagus. Tapi tempe digoreng, kalau itu setipis ATM, seperti yang kata Pak Sandiaga Uno, lebih baik jangan dimakan. Karena apa? Itu full karsinogenik. Tempenya rusak. Probiotiknya kamu nggak dapat. Nah, kayak gitu tuh, Jess. Ini ilmu ini nggak pernah kamu dapatkan dalam pembelajaran dimanapun, termasuk kamu konsultasi sama DKTR, kamu nggak akan dikasih. Kenapa? Karena ada kepentingan DKTR yang mendapatkan komisi dari penjualan farmasi. Kalau saya kan nggak ada komisi dari penjualan farmasi, makanya brutal. Gitu. Nah, kemudian dalam waktu 24 jam, ada kebutuhan yang kamu harus supply ke tubuh, 5. Yang pertama adalah mineral, yang kedua adalah vitamin. Kalau ini ada di dalam racikan Mak Jin. Makanya saya selalu sarankan pagi bangun tidur minum racikannya Mak Jin. Ini aja yang saya bisa ngomong sama Bapak Ibu. Yang lain saya tidak bisa ngomong. Ya, karena saya tidak punya kepentingan di sana. Mineral, vitamin. Lalu, ini makronutrisi ya. Ini mikronutrisi, maaf. Ini mikronutrisi. Ada makronutrisinya. Makronutrisinya adalah asam amino, asam lemak, dan karbohidrat.
Nah, dari 5 ini, kamu udah asupkan apa aja ke tubuhmu. Gitu. Kalau kamu selalu fokusnya ke yang kelima, jajanan, cemilan, cepuluh, tepung-tepungan, goreng-gorengan, manis-manisan, gula-gulaan, nasi-nasian. Nasi mau ganti apapun tetap nasi, Jess. Ya, nasi itu karbo, itu kamu mau ganti apapun tetap aja karbo. Makanya saya nggak pernah mau jawab, Pak, nasi gantinya apa kalau nggak makan nasi? Saya nggak perlu jawab ini. Karena apa? Karena dari 5 asupan ini yang paling banyak kamu asupkan adalah ini. Gula-gulaan semua. Nasi itu gula, jajanan itu gula, tepung itu gula, gorengan itu gula. Jadi jangan berpikir bisa diganti. Enggak. Kurangi atau hilangkan. Nah, itu caranya. Kenapa harus dihilangkan? Karena yang namanya gula itu ketika kamu telur, ikan, daging, seafood kamu masak, itu sudah mengandung gula. Jadi tidak perlu kamu tambahin gula lagi. Itu sebabnya saya memberhentikan makan nasi. Itu sebabnya saya memberhentikan makan jajan-jajanan, jajanan, jijinan, cemilan, cepuluh, ceplas, minuman-minuman berenergi, saya berhentikan semua. Dan harus dipilah. Nah, ketika dipilah, umpamanya nih, hari ini kamu bebas. Wah, brutal, tapi tetap ya syarat hidup itu jangan dirubah. Tidak sarapan dan tidak makan malam. Itu jangan dirubah. Jadi kalau kamu harus makan malam, ada undangan pesta, ya saat dari pagi kamu jangan makan. Makanya di malam itu saja. Gitu. Itu pilihan loh. Ya, bukan anjuran, pilihan. Kamu boleh memilih ya, boleh memilih tidak. Karena yang memutuskan dirimu, bukan saya. Ya, kalau hari ini, contohnya hari ini saya harus meeting, maka ketika saya meeting saya pasti akan ngopi. Benar? Saya meeting, ini saya ya, saya meeting, pasti saya akan ngopi. Di dalam kopi itu pasti ada cemilan, entah itu pisang goreng, entah itu ada singkong goreng. Nah, saya memutuskan untuk saya mengizinkan diri saya lapar dan beraktivitas, nge-gym saya. Supaya apa? Supaya gula yang saya minum, makanan gorengan yang saya makan, cemilan yang saya makan, itu dimakan, dihabiskan sama otot. Karena apa? Karena saya merusak otot saya. Gula itu kan makanannya otot. Fruktosa yang dibutuhkan lever 100 mg. Fruktosa. Fruktosa itu gula buatan, gula buah, itu fruktosa. Lever pakai fruktosa untuk membangun kolesterol. Gitu. Sakrosa, lemak, serat, dipakai untuk empedu, sehingga empedumu tidak menjadi batu cairannya. Dan itu pun butuh kolesterol, butuh lemak. Dan kamu membenci lemak, ya salah. Nah, itu caranya gitu. Nah, kalau sudah kamu makan itu hari ini, contohnya kayak kemarin nih, ya, Xinjia atau Lebaran Cina. Lebaran Cina saya pulang ke Bangka. Wah, makanannya banyak banget. Apa aja ada itu. Cuman satu yang saya tidak sentuh, nasi. Semua jajanan saya makan. Enak-enak itu cemilan, itu jajanan Cina itu. Ya, semua jajanan saya makan. Tapi setelah acara Tahun Baru Cina, saya 24 jam sampai 48 jam tidak makan. Itu cara saya mengelola tubuh saya. Kenapa ya? Kalau enggak ya kamu akan menyimpan penyakit di bawah kulitmu yang disebut sebagai cadangan energi yang terus dicadangkan dan tidak digunakan karena kamu mager, akhirnya menjadi penyakit. Belakangnya pasti kit itu. Jadi kalau makan kacang almond, Pak, ya kalau kamu nggak ngemil yang lain ya monggo silakan. Saya makan emping cemilan saya. Saya makan kacang mede cemilan saya. Boleh lihat kalau saya pergi ke luar kota. Saya nyemilnya emping sama mede, tapi tidak ada makanan yang lain. Saya tidak berhenti di rest area untuk jajan. Hanya emping saja. Sama racikan makcin minumannya. Gitu. Saya tidak makan nasi, saya tidak makan mie, saya tidak makan cemilan yang lain, hanya emping saja. Ketika kapan? Ketika saya mulai ngantuk, saya nyemil satu. Ngantuknya hilang, saya berhenti. Istri saya pasti tutup lagi toplasnya. Nanti ngantuk lagi, nyemil lagi. Ya, bayangin aja 5 jam, 9 jam perjalanan. Ya, kadang ke Bangka 24 jam perjalanan. Ayo. Apa yang menemani? Yaitu emping sama kacang mede. Almond saya kadang. Tapi tidak sering karena saya kurang suka almond. Kacang mede saya paling suka. Gitu. Ya, Pak. Kita yang akan menentukan, Pak, nasibnya tubuh kita dari makanan kita. Itu tangan kita. Apa yang kita masuk ke mulut kita. Tetap minum racikan makcin sehat.